Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriani, mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Makassar. Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Sirajuddin SPD MPD karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang manajemen pendidikan. Apa sih itu? Kenapa penting dan bagaimana penerapannya di dunia pendidikan? Yuk kita bahas. Yang pertama perlu kita ketahui yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya dalam dunia pendidikan. Apa sih tujuannya? Jadi tujuannya itu untuk mencapai hasil pendidikan yang efektif dan efisien. Nah, dalam prosesnya kita mengenal 4 langkah utama dalam manajemen pendidikan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi. Jadi, manajemen pendidikan ini seperti peta perjalanan untuk mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Ada beberapa fungsi penting dalam manajemen pendidikan. Yang pertama itu perencanaan. Perencanaan ini untuk menentukan tujuan dan cara mencapainya. Yang kedua, pengorganisasian untuk memastikan semua pihak tahu perannya. Fungsi yang ketiga yaitu penggerakan atau pengarahan. Fungsi ini untuk memotivasi agar semua rencana dapat berjalan dengan lancar. Dan fungsi yang terakhir yaitu evaluasi untuk menilai apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Selanjutnya kita bahas tentang ruang lingkup manajemen pendidikan. Jadi manajemen pendidikan itu tidak hanya soal mengatur jadwal pelajaran saja, tetapi ruang lingkupnya lebih luas, yaitu meliputi pertama kurikulum, apa yang dipelajari siswa. Yang kedua peserta didik, mulai dari penerimaan hingga pengembangan mereka. Yang ketiga tenaga kependidikan, yaitu guru dan staf pendukung. Keempat, sarana dan prasarana, yaitu fasilitas sekolah. Kelima, keuangan, yaitu mengelola dana pendidikan. Dan yang keenam, hubungan dengan masyarakat, kolaborasi sekolah dengan lingkungan sekitar. Kemudian, struktur organisasi dalam suatu lembaga. Jadi, lembaga pendidikan itu juga punya struktur organisasi yang jelas loh. Ada kepala sekolah sebagai pemimpin, guru sebagai pelaksana utama, dan staf pendukung lainnya. Struktur ini memastikan setiap orang tahu perannya, sehingga kerjasama bisa menjadi lebih efektif. Lanjut kita bahas tentang peran kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Jadi sebagai pemimpin, kepala sekolah itu memiliki 2 peran penting. Yang pertama sebagai administrator yaitu mengelola administrasi seperti kurikulum, keuangan, dan fasilitas. Peran yang kedua, supervisor, yaitu memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga dengan mendampingi guru. Nah, selanjutnya supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Jadi, supervisi pendidikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sementara kepemimpinan pendidikan adalah seni memimpin lembaga agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Keduanya saling melengkapi. Kemudian, peranan guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik.
Jadi, guru itu tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan dalam manajemen pendidikan. Mereka adalah fasilitator pembelajaran dan mediator atau penengah ketika ada konflik di sekolah. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Dalam menjalankan manajemen pendidikan, seringkali muncul masalah. Nah, ini pentingnya pengambilan keputusan yang tepat. Prosesnya meliputi yang pertama, identifikasi masalah, kedua, analisis situasi, ketiga, pemilihan alternatif solusi, dan yang keempat, implementasi keputusan. Dan yang terakhir, manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Bagaimana sih cara meningkatkan mutu pendidikan? Nah, jadi strateginya itu meliputi inovasi dalam pembelajaran, pengembangan program pendidikan, hingga evaluasi secara berkelanjutan. Hal-hal ini adalah langkah untuk menjawab tantangan zaman. Jadi, manajemen pendidikan itu adalah proses yang menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Semuanya bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa diterapkan di lembaga pendidikan teman-teman. Universitas Muhammadiyah Makassar, pilihan cerdas untuk generasi emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.